Halo semua, selamat datang di SD King Channel. Bagi umat muslim, mengisi waktu luang saat bulan Ramadan dapat dilakukan dengan tadarus, memasak untuk berbuka, membuat kue, ataupun ngabuburit dengan menonton drama Korea. Dengan durasi menonton yang cukup panjang, bagi sebagian orang menganggap kegiatan ini mengasihkan untuk mengisi waktu luang sambil menunggu azan maghrib. Namun apakah boleh menghabiskan waktu menunggu saat berbuka puasa dengan menonton film Korea? Menonton drama Korea tidak menjadi masalah selama ada hikmah yang baik bagi yang mengonsumsinya. Adapun drama Korea, jika isinya ada tuntunan yang baik, bukan hal yang terlarang menurut Al-Quran, karena Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk ambil hikmah atau pelajaran dari mana saja asal baik. Nah, berikut ini kami akan menginformasikan beberapa drakor yang aman dan bisa dijadikan teman menunggu buka puasa. Yang pertama, McFlower. Drakor dengan nuansa komedi ini diadaptasi dari webtoon yang mengisahkan Jo Yo-hwa diperankan oleh Lee Ho-ni dengan dua kehidupan yang ia rahasiakan. Pada siang hari ia akan menjadi menantu yang begitu patuh dan berusaha menyenangkan hati ibu mertuanya. Yoo Gyung-uk diperankan oleh Kim Mi-young. Namun, ia berubah menjadi seperti seseorang Robin Hood ketika malam tiba. Yo-hwa akan menolong orang-orang yang kesulitan sambil menghukum orang-orang yang bisa menjadi dalang di balik kesulitan itu. Ketika beraksi, Yo-hwa tidak sengaja bertemu seorang perwira senior kerajaan yang bernama Park So-ho, diperankan oleh Lee Jong-won. Mereka berdua ternyata selama ini mengejar pelaku yang sama. McFlower dapat disaksikan di video. Yang kedua, A Shop for Killers. Serial bergenre laga ini diadaptasi dari novel terkenal Kang Ji-young berjudul The Killers Shopping Mall. A Shop for Killers mengisahkan mahasiswi yang menjadi target sekelompok pembunuh bayaran setelah kematian pamannya. Ji-an diperankan oleh Kim Hye-jun adalah mahasiswi muda yang telah yatim piatu sejak kecil. Ia pun dibesarkan oleh pamannya. Jung Ji-man diperankan oleh Lee Dong-woo. Jung Ji-man terlihat seperti laki-laki dewasa biasa, namun di balik itu ia sesungguhnya memiliki bisnis toko rahasia bernama Murder Help. Suatu hari Ji-man meninggal dunia dengan penyebab yang misterius. Kematian tersebut menjadi kehilangan besar bagi Ji-an karena terjadi secara tiba-tiba. Ia akhirnya berusaha mengungkap kematian pamannya dengan pulang ke rumah Ji-man. Di rumah masa kecilnya itu, Ji-an berupaya untuk mengumpulkan berbagai petunjuk. Situasi mencengkam itu memaksa Ji-man melarikan diri. Ia berusaha kabur dengan mengingat berbagai pelajaran berharga tentang bertahan hidup yang diajarkan pamannya dulu. Meski berhasil kabur, ternyata Ji-an tidak bisa bebas. Kawasan pembunuh bayaran itu masih mengejarnya sehingga situasi sang mahasiswa tidak aman. Ia akhirnya harus bertarung dengan mereka supaya bisa selamat, sekaligus bertarung dengan waktu agar bisa cepat mengetahui masalah yang kemungkinan memicu kematian pamannya. Yang ketiga, Wonder Woman. Drakor ini berfokus pada kehidupan jaksa Jo Yeon-ju yang diperankan oleh Han Lee yang berubah setelah terbangun dari koma. Ia menderita amnesia karena kecelakaan mobil. Saat terbangun, Yeon-ju tidak lagi berada dalam tubuhnya sendiri, melainkan tertukar dan masuk ke tubuh Kang Mina yang sangat mirip dengannya. Wanita itu adalah menantu kedua keluarga konglomerat Han, pemilik Hanju Group. Sementara Han Seung-woo diperankan oleh Lee Sang-yoon. Ia adalah seseorang konglomerat yang belum melupakan cinta pertamanya. Ia meninggalkan Korea Selatan untuk menghindari masalah perebutan warisan. Saat kembali ke negara asalnya, Han Seung-woo bertekad untuk menggali kebenaran di balik kematian ayahnya yang misterius. Akankah Jo Yeon-ju kembali ke tubuh aslinya? Dan akankah misteri kematian ayah Han Seung-woo akan dipecahkan? Wonder Woman bisa ditonton di Netflix dan Viu. Yang keempat, The Fairy Priest. The Fairy Priest mengisahkan perjalanan seorang pendeta bernama Kim Hae, diperankan oleh Kim Nang-gil,
Ia adalah seorang mantan agen NIS yang beralih profesi menjadi pendeta. Ia dikenal sebagai pendeta yang amat mudah marah saat melihat ketidakadilan, bahkan bisa hingga meletup-letup dalam hitungan menit. Ia kemudian berambisi mengungkap sebuah kasus kematian misterius yang menimpa pendeta tua. Namun perjalanan itu justru membawanya ke berbagai tantangan seperti menghadapi orang-orang korup di kota hingga gangster berbahaya. Setelah Kim Sung Hyun, seorang aktor veteran yang dikenal karena kemampuan aktingnya yang solid. Dia memerankan karakter detektif pengecut bernama Go De Young. Akan membawa banyak komedi dalam cerita. Dia tidak ingin terlihat lemah, jadi dia sering menggertak. Dia sosok pria berhati lembut yang sering nangis. Go De Young dulunya adalah seorang detektif yang marah, namun berubah menjadi pengecut setelah rekannya meninggal 3 tahun yang lalu. Pendeta Kim Hee juga harus menghadapi ujian lain saat jaksa Park Kyung Sun diperankan Honey Lee justru menolak bekerja sama. The Fiery Priest akan tayang di Netflix. Yang kelima, Hello Me. Hello Me diawali dengan kisah Ban Hani diperankan Choi Kang Hee, perempuan berusia 37 tahun yang merasa kehidupannya yang begitu menyedihkan. Ia sesungguhnya seorang pekerja keras, tapi suatu insiden di masa kecil membuatnya kehilangan kepercayaan diri dan semangat hidup. Ban Hani juga orang yang sangat naif. Ia hampir setiap hari memakan biskuit yang berisikan pesan atau ramalan hidup, dan ia meyakini kebenaran masa depan melalui pesan tersebut. Kondisi ini membuatnya selalu menggantungkan harapannya pada tulisan itu, termasuk urusan percintaannya. Kini ia mengalami permasalahan di tempat kerjanya. Insiden yang terjadi sekitar 20 tahun yang lalu seolah terulang lagi. Suatu hari ia pun terbangun di rumah sakit dan melihat langsung dirinya yang berusia 17 tahun di hadapannya. Bang Hani muda ini diperankan oleh Lee Ri. Sontak saja, Bang Hani tua ini berteriak histeris setelah menghebohkan isi rumah sakit. Setelah situasi mulai terkendali, keduanya duduk bersama dan saling berbicara. Bang Hani remaja tidak menyangka jika ia akan menjalani kehidupan yang menyedihkan setelah bertambah dewasa. Begitu pula dengan Bang Hani dewasa, ia tidak percaya jika sebenarnya ia dulu sangat populer. Bang Hani remaja merasa seperti akan memiliki masa depan yang cerah. Namun siapa sangka jika dirinya yang tumbuh dewasa malah terpuruk. Hello Me dapat disaksikan di Netflix. Nah, itulah drakor rekomendasi yang dapat kalian tonton sambil menunggu waktu buka puasa tiba. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan dosa, dan di bulan suci ini bagi para muslim diharapkan dapat dilipat gandakan pahalanya. Maka sudah sepatutnya diisi dengan ibadah, serta mengisi hari dengan segala hal kegiatan yang positif, termasuk dalam tontonan yang berisi tuntunan. Semoga video ini menjadi berkah bagi kalian yang menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.